Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 atas nama Cinta Feride Kansa, NIM 2105040119, Bang Kirai Putra Satria Duduk Purba, NIM 2105040121, Rizky Prasetya 2105040122, Indra Pratama Putra 2105040124. Kemudian saya, Andri Febrianto dengan NIM 2105040124. Adapun tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen kewarganegaraan. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan pada saat ini yaitu tentang konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Oke, sebelum memasuki pada topik berikutnya, kita akan membahas tentang daftar isi. Demokrasi dan Pancasila pada umumnya. Kemudian konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kemudian alasan penting diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kemudian sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demokrasi pada umumnya. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Adapun prinsip-prinsip dari demokrasi antara lain pengakuan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, trias politika, pemerintahan menurut hukum, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya, badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan berposisi, serta pendidikan politik atau kewarganegaraan, civil education. Adapun ciri-ciri demokrasi antara lain adanya keterlibatan warga negara selaku rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat sebagai warga negara. Kemudian Pancasila pada umumnya. Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima azas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerjasama. Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, serta sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Arti lambang Pancasila antara lain, bintang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, kepala banteng melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta padi dan kapas melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Andri Febrianto. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi berdemokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa kehidupan demokratis,
yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Apa kekhasan atau keunikan demokrasi Indonesia itu? Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan di lain pihak, Sanusi 2006 mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya yaitu 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pilar demokrasi Pancasila yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya, segala hal mengenai sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Dalam pelaksanaan demokrasi, menurut Undang-Undang Dasar 1945, itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kunci pelaksanakan demokrasi adalah meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan oleh wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Saya akan melanjutkan dari rekan saya, Cinta Ferry Dikansa, yaitu nomor 4, demokrasi rule of law. Pelaksanaan kekuasaan negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi pembagian kekuasaan. Pelaksanaan demokrasi berdasarkan Undang-Undang 1945 tidak hanya mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, tetapi juga pelaksanaan demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengenalkan semacam division of separation of power dengan sistem check and balance. Keenam, ada demokrasi hak asasi manusia. Pelaksanaan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Ketujuh, demokrasi yang merdeka. Pelaksanaan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari, menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif, eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang 1945
secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan 2 dengan peraturan pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Baik, terima kasih Bang Kirai atas waktu yang telah diluangkan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan paparan dari nomor 9 tentang pilar demokrasi dan maksud efisiensinya. Demokrasi dengan kemakmuran. Maksud dan esensinya ialah demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab bersamaan dengan itu semua, jika pertanyaan where is the beef? Demokrasi menurut Undang-Undang tahun 1945 hanya ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Terus yang ke-10 ialah demokrasi yang berkeadilan sosial. Maksud dan esensinya ialah demokrasi menurut Undang-Undang tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Dari kesimpulannya, kehidupan demokrasi Pancasila Indonesia, jika dilihat dari masuk esensinya, merupakan sesuatu yang sangat ideal jika dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, di lapangan yang terjadi, the solemn dan the saints-nya berbeda. Dalam kenyataan seringkali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Hal ini tentu merupakan hal yang wajar terjadi, mengingat Indonesia adalah negara yang beragam, negara multikultur yang perlu strategi khusus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut. Yang jadi pertanyaan ialah, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada dasarnya, kehidupan demokratis itu penting karena melalui penerapan kehidupan yang demokratis mampu menciptakan masyarakat suatu negara yang merasakan keadilan dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, sebuah negara baru bisa disebut sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintah tersebut rakyat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kesempatan untuk terlibat dalam perbuatan keputusan. 2. Memiliki persamaan di muka umum dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Pertanyaannya, alasan penting diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini, kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Berbagai permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial ialah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, kritis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Rizky Prasetya. Kepada Rizky Prasetya, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan di slide 13, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran agama Islam yang menuntut kebenaran
dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Selanjutnya, membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 kembali ke UUD 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dan fungsi peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan perwakilan rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Baik, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Ketika ada salah ataupun kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.